prajurit Lantamal 6 dan Lanal Kendari mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa Pulau Kalaotoa. TNI Angkatan Laut mewujudkan peran diplomasi melalui rapat koordinasi terbatas kerjasama internasional di Hotel Grand Bidakara, Jakarta Pusat. Pagi ini cerah karena kita ingat bahwa apapun yang salah di hari-hari sebelumnya, kita baru saja mendapat kesempatan sempurna untuk menulis ulang sejarah dan melakukan yang lebih baik. Hello Nevizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Kamis, 23 Desember 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali informasi hari ini, prajurit Lantamal 6 dan Lanal Kendari mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa Pulau Kalaotoa. Gempa magnitudo 7,4 skala Richter yang menimpa Pulau Kalaotoa 14 Desember lalu meninggalkan duka dan nestapa bagi masyarakat Pulau Kalaotoa. Tak hanya rumah warga yang hancur akibat gempa yang terjadi pada tanggal yang lalu, namun masalah kesehatan juga dirasakan oleh para warga yang terdampak bencana tersebut. Dari Lanal Kendari mengirimkan sejumlah tenaga kesehatan untuk memberikan bantuan pengobatan kepada warga. Para nakes ini menuju lokasi pengungsian di Pulau Kalaotoa, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Selayar menggunakan kapal Angkatan Laut Mamuju 2664. Dengan rasa kemanusiaan dan semangat membantu sesama, para nakes Diskes Lanal Kendari memberikan bantuan pengobatan medis secara gratis kepada 101 warga dengan berbagai keluhan masalah kesehatan, termasuk perawatan luka, memberikan obat-obatan dan pemberian suplemen vitamin pasca bencana gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Di samping memberikan bantuan kesehatan, TNI Angkatan Laut juga memberikan bantuan logistik kepada masyarakat setempat. TNI Angkatan Laut mewujudkan peran diplomasi melalui rapat koordinasi terbatas kerjasama internasional di Hotel Grand Bidakara, Jakarta Pusat. Untuk membangun soliditas dan sinergitas antar pemangku kepentingan kerjasama internasional di lingkungan TNI Angkatan Laut, Staf Operasi TNI Angkatan Laut menggelar rapat koordinasi terbatas kerjasama internasional TNI Angkatan Laut tahun 2021 bertempat di ruang Bima Hotel Grand Bidakara Pancoran, Jakarta Pusat. Dengan mengusung tema melalui Rakortas Kersin, kita sinergikan implementasi tugas diplomasi Angkatan Laut dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Asisten Operasi Kasal, Laksamana Pertama TNI Wasis Priyono. Rakortas Kersin TNI Angkatan Laut merupakan kegiatan tahunan guna mengevaluasi dan mensinkronkan berbagai kegiatan Kersin yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut sehingga selaras dengan kebijakan diplomasi militer TNI dan diplomasi pertahanan dalam rangka mendukung kebijakan luar negeri pemerintah Republik Indonesia. Komandan Lantamal 1 Belawan menggelar tradisi penyambutan Bintara dan Tamtama Remaja Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan di lapangan apel Markas Komando Lantamal 1. Sebanyak 58 prajurit Bintara dan Tamtama Remaja, baik pria atau wanita, diterima secara resmi melalui upacara dan tradisi penyambutan yang dipimpin oleh Komandan Lantamal 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono di lapangan apel Markas Komando Lantamal 1. Tujuan acara tradisi ini adalah sebagai simbol keselamatan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada prajurit baru dalam memasuki medan tugas. Selain itu,
Kegiatan ini menandai langkah awal prajurit muda dalam mengawali dharma baktinya kepada bangsa dan negara. Komandan Lantamal 1 Belawan pada kesempatan tersebut berpesan agar para prajurit remaja memegang teguh jati diri TNI sebagai prajurit pejuang, prajurit rakyat, dan prajurit profesional bertindak dengan selalu berpedoman dan menjunjung tinggi Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Jangan sampai bertindak yang melanggar hukum serta dapat merugikan diri pribadi maupun satuan. Demi meningkatkan iman dan takwa personel, TNI Angkatan Laut Lanal Sabang menggelar kausri agama di Masjid Ar-Rahman Mako Lanal Sabang. Bertempat di Masjid Ar-Rahman Mako Lanal Sabang, prajurit dan PNS Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang melaksanakan kausri agama yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa. Kegiatan kausri agama diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Serda Asisten Paramedis Sunardi Gajah, dilanjutkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Tengku Bardi Agarta, tanya jawab dan diakhiri dengan doa. Dalam ceramahnya, Ustadz Tengku Bardi Agarta mengangkat tema 5 penyebab hilangnya kesolehan manusia, yaitu merasa senang dengan kebodohan dalam menuntut ilmu, tamak serta kikir dengan dunia, bakhil dengan kelebihan harta, ria dalam beramal dan suka membanggakan diri. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerangan, TNI Angkatan Laut membangun sinergitas ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek Republik Indonesia. Untuk membangun sinergitas sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia TNI Angkatan Laut, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksma TNI Julius Wijoyono beserta rombongan berguru ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kedatangan Kadis Penal dan staf disambut Koordinator Produksi Pusdatin, Dr. Eka Kristianta Purnama didampingi Kepala Tata Usaha Pusdatin, Supriyanto beserta jajarannya. Kadis Penal menyampaikan bahwa pesatnya penyebaran informasi harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni, khususnya dalam menyajikan produk penerangan yang tentunya harus dibarengi dengan kualitas konten, sehingga layak untuk dinikmati masyarakat. Kadis Penal mengatakan, banyak hal yang harus kami pelajari dari Pusdatin terkait peningkatan produksi Dispenal, seperti halnya TV JJM, radio JJM, sosial media TNI Angkatan Laut, dan hal lainnya, agar mutu produksi Dispenal bisa bersaing dengan media lainnya. Sinergitas ini disambut baik oleh Koordinator Produksi Pusdatin dan bersedia untuk mensupport personel Dispenal dalam meningkatkan kualitas SDM-nya melalui latihan berkesinambungan, mengirimkan para ahli ke Dispenal, mensupport program ataupun magang di Pusdatin, bahkan menyiapkan sertifikasi yang berstandar internasional. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila beserta seluruh redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jelosveva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.